Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai cekungan Sumatera Tengah. Kami yang beranggotakan saya Istiqomah Nurpriyono, kemudian teman saya adalah Veta Kienda Oktora, Nabila Aida Royanisa, dan Salma Elkanza Aspuri. Next. Ini outline yang akan kami bahas. Ada sejarah pembentukan cekungan, evolusi cekungan dan stratigrafi, petroleum system, dan stratigrafi eksplorasi dan pengembangan teknik eksplorasi. Jadi cekungan Sumatera Tengah ini berada di Provinsi Riau. Cekungan Sumatera Tengah adalah cekungan busur belakang atau backup basin yang berkembang sepanjang tepi barat dan selatan paparan Sunda. Cekungan Sumatera Tengah ini dibatasi oleh busur vulkanik dan pegunungan barisan di bagian barat. Pada sebelah selatan, cekungan dibatasi oleh pegunungan 30 Kampar. Di sebelah utara di cekungan dibatasi oleh busur Asahan dan pada bagian timur dibatasi oleh paparan Sunda. Next. Cekungan Sumatera Tengah ini relatif memanjang dengan arah barat laut tenggara, di mana pembentukannya dipengaruhi oleh subduksi lempeng Hindia Australia di bawah lempeng Eurasia. Cekungan Sumatera Tengah ini dibentuk pada Paleogen yang membentuk blok setengah Graben dan Horst yang dihasilkan karena rezim ekstensional yang berarah timur barat. Next. Sejarah pembentukan cekungan Sumatera Tengah. Jadi, yang pertama ada konsolidasi basement pada Jura, struktur berarah barat laut tenggara. Kemudian ada basement terkena magmatisme dan erosi selama Jura akhir sampai Kapur. Yang ketiga, tektonik ekstensional pada tersier awal dan tersier tengah atau paleogen menghasilkan sistem Graben dengan arah utara selatan dan barat laut tenggara. Kemudian, tektonik Sumatera relatif tenang selama deposisi pada Oligosen akhir sampai Miosen awal yang menghasilkan reservoir utama yaitu kelompok Sihapas. Next. Yang selanjutnya, pada Miosen akhir terjadi aktivitas vulkanisme yang meningkat dan tektonik kembali meningkat dengan rezim kompresi mengangkat pegunungan barisan di arah barat daya cekungan. Selanjutnya, pegunungan barisan menjadi sumber sedimen cekungan. Kemudian pada Pliocleistosen terjadi tektonik yang bersifat kompresif sehingga terjadi inversi-inversi struktur basement yang membentuk sesar naik dan lipatan yang berarah barat laut tenggara. Pada fase tektonik ini, menghasilkan ketidakselarasan regional antara formasi Minas dan aluvial quarter terhadap formasi di bawahnya. Next. Selanjutnya, evolusi tektonik cekungan Sumatera Tengah. Di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai gaya-gaya F0 hingga F3 yang tadi telah ditunjukkan pada gambar pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah fase F0, yaitu deformasi pra-Eosen yang terjadi pada 345 hingga 65 juta tahun yang lalu, di mana pada fase ini terjadi kompresi utama berarah timur laut barat daya, lalu menghasilkan struktur truss dan perangkap lipatan atau struktur truss-related traps. Kemudian terjadi pembentukan batuan dasar atau basement dengan orientasi struktural utara selatan, barat laut dan tenggara, dan timur laut barat daya. Kemudian yang kedua adalah fase F1 atau fase rifting yang terjadi pada Eosen hingga Oligosen pada 50 sampai 26 juta tahun yang lalu. Fase ini merupakan fase penyesuaian tektonik akibat tumbukan lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Asia. Saat ini berlangsung pengendapan kelompok pematang dalam kondisi tektonik ekstensional atau rifting, sehingga kelompok pematang merupakan salah satu endapan sedimen pada fase sinrift. Selanjutnya. Kemudian fase F yang ketiga yaitu fase F2, yaitu fase sagging dan transtensional pada Miosen awal hingga tengah pada 26 sampai 13 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan penurunan dasar cekungan atau subsidence dan aktivitas sesar mendatar berarah utara selatan. Kemudian lingkungan tektonik berubah menjadi lebih stabil, mendukung pengendapan kelompok Siapas. Kemudian fase keempat yaitu fase F3 yang merupakan fase kompresi terjadi pada Miosen akhir hingga sekarang. Fase ini merupakan fase kompresi regional akibat subduksi lempeng Indo-Australia di Palung Sunda. Terbentuk busur vulkanik bertipe Andean di batas barat daya Sundaland. Juga ditandai oleh
awal pembukaan lantai samudra atau sea floor spreading di Laut Andaman. Next. Selanjutnya adalah stratigrafi regional cekungan Sumatera Tengah yang berhubungan juga dengan evolusi cekungan tadi. Yang urut dari paling bawah terdapat basement atau batuan dasar yang dibagi menjadi dua, yaitu Malakatiren atau Kuarsitiren yang berisi kuarsit, argilit, batu gamping kristalin, dan intrusi granodiorit hingga granit yang berumur jura. Kemudian mutus assemblage yang berisi batu rijang, radiolaria, meta-argilit, serpi merah, batu gamping tipis, basalt, dan juga greywacke, pebbly mudstone, dan kuarsit. Basement ini terbentuk pada kala pretersier. Kemudian yang kedua adalah kelompok pematang yang berumur paleogen, yang berisi sedimen konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lumpur, dan serpih. Terbentuk pada lingkungan pengendapan, aluvial, fluvial, dataran banjir, delta, dan danau. Kelompok pematang ini terendapkan secara tidak selaras di atas basement dan merupakan sedimen pada fase rifting. Yang ketiga adalah kelompok Siapas yang terbentuk pada Miosen awal, terdiri dari formasi Menggala, Bangko, Bekasap, dan Duri. Terendapkan secara tidak selaras di atas kelompok pematang dan pengisi dari kelompok ini merupakan sedimen siliklastik berukuran fine hingga coarse sandstone hingga konglomeratik. Next. Yang keempat adalah formasi Telisa yang terbentuk pada Miosen, berisi batu lempung dengan sisipan batu lanau, batu gamping, dan batu pasir. Lingkungan pengendapan dari formasi Telisa ini adalah Merin. Formasi Telisa dan Siapas Group tadi merupakan sedimen pada fase sagging atau post-rift. Kemudian yang kelima adalah formasi petani yang terbentuk pada Miosen, didominasi oleh batu lempung dengan sisipan batu pasir dan batu lanau, dengan lingkungan pengendapan berupa Merin. Kemudian yang terakhir adalah formasi Minas yang terbentuk pada Miosen hingga Pliosen, terdiri dari batu pasir dominan dengan sisipan batu lempung, terdapat fragmen vulkanik, karbonatan, litik, glaukonit, dan mineral mafic dengan lingkungan pengendapan berupa deltaik. Formasi petani dan formasi Minas ini merupakan sedimen pada fase kompresional. Next. Kemudian outline berikutnya adalah petroleum system. Yang pertama yang akan dibahas adalah source rock atau batuan sumber. Batuan sumber di cekungan Sumatera Tengah ini berasal dari formasi Brown Shale dari kelompok pematang. Kemudian berumur paleogen pada tahap tektonik early Sinrift. Source rock ini memiliki total hidrokarbon 13.460 MMBOE dengan oilnya yaitu 13.210 dan gasnya 250 pada tahap early Sinrift. Kemudian formasi Brown Shale merupakan sekuen lakus mudstone dengan struktur laminasi berwarna coklat kehitaman dan kaya organic matter. Kemudian memiliki suksesi yaitu coarsening upward yang menunjukkan perubahan dari energi rendah ke energi tinggi. Memiliki kadar TOC yang memiliki rentang potensi sebagai source rock yaitu very good hingga excellent dengan value 2,5% sampai 8,5% dengan tipe kerogen tipe 1 yaitu eh, yang didapatkan pada lakuserin dan dia oil prone. Kemudian beberapa sumber lain mengatakan bahwa kadar TOC pada cekungan Sumatera Tengah itu tipe 2 dan tipe 3. Tipe 1 dan tipe 2 umum untuk source rock dengan lingkungan pengendapan lakuserin. Dan tipe 3 yang dikemukakan oleh Haris DKK 2017 mengatakan bahwa cekungan Sumatera Tengah itu gas prone dari hasil crossplot antara indeks hidrogen dan Tmax. Next. Kemudian yang dibahas selanjutnya adalah reservoir pada cekungan Sumatera Tengah. Reservoir utama berasal dari batuan sedimen posrif, yakni kelompok Sihapas yang terdiri dari formasi Menggala, Bangko, Bekasap, Duri, dan Telisa. Formasi Brown Shale juga memiliki potensi sebagai reservoir shale hidrokarbon yang eh,
merupakan formasi dari kelompok pematang. Kemudian memiliki potensi hidrokarbon pada basement reservoir yang sumbernya dari source rock yang lebih mudah dan bersinggungan langsung dengan basement. Next. Selanjutnya, aspek petroleum sistem yang akan dibahas adalah seal atau batuan penudung. Seal sendiri berasal dari formasi Telisa yang merupakan seal regional yang terdiri dari shale yang kaya akan foraminifera, kemudian ada silt dan batu pasir halus berlaminasi. Ketebalan dari formasi Telisa ini hingga 1.600 feet. Kemudian paleosol yang terbentuk setelah pengendapan formasi upper red bed akibat regresi dan erosi juga dapat menjadi penudung. Kemudian dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa sil intraformasi dari kelompok Sihapas juga dapat menjadi sil sekunder. Next. Kemudian petroleum selanjutnya adalah trap atau perangkap. Jadi di cekungan Sumatera Tengah sendiri berdasarkan sumber eh, dibagi menjadi terdapat dua jenis jebakan yaitu jebakan struktural dan jebakan stratigrafi. Jebakan struktural sendiri terbentuk akibat aktivitas tektonik kompresional pada kala Miosen hingga Pliocene yang bertepatan dengan pembentukan pegunungan Bukit Barisan. Jenis perangkap yang berkembang berupa struktur antiklin tersesarkan, kemudian antiklin akibat sesar geser, dan antiklin yang mengalami rollover yang terbentuk di sepanjang batas Graben. Kemudian jenis jebakan kedua adalah jebakan stratigrafi. Jadi di cekungan Sumatera Tengah ini terdapat jebakan stratigrafi yang terbentuk dari adanya intraformation shale atau lapisan serpih yang berada di antara pasir. Kemudian juga ada batu pasir yang menipis secara lateral dan adanya fitur onlapping dari formasi bekasap ke ketinggian basement atau basement high yang akan ditunjukkan di slide selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan gambar dari fitur onlapping dari formasi bekasap pada basement high setelah dilakukan korelasi sumber yang telah dilakukan flattening berdasarkan MFS yang terdapat pada bagian kanan atas di sumber UI2 dan UIA. Next. Kemudian ini merupakan model sistem petroleum yang berdasarkan interpretasi seismik yang dilakukan oleh Nainggolan DKK tahun 2021 yang memperlihatkan bahwa adanya migrasi hidrokarbon melalui tiga patahan mayor. Kemudian juga ada lapisan shale yang yang memerangkap adanya hidrokarbon di atas reservoir. Next. Baik, selanjutnya yaitu eksplorasi cekungan Sumatera Tengah. Untuk saat ini, cekungan Sumatera Tengah menjadi salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi utama di Indonesia. Jadi eksploitasi tidak hanya berfokus pada lapangan yang konvensional, yaitu formasi talang akar dan juga formasi ARB Kanat, tapi juga sudah dilakukan perkembangan di lapangan-lapangan minyak yang non-konvensional. Dan yang sudah dilakukan saat ini yaitu teknologinya yaitu Enhanced Oil Recovery atau EOR, dan juga injeksi air dan juga injeksi gas. Untuk teknologi eksplorasi, yang sudah berkembang juga terdapat seismic 3D dan juga teknik pengeboran. Dan untuk kondisi geologi sendiri, pada formasi batu pasir dan juga formasi batu pasir talang akar dan gumai, terdapat penelitian yang memungkinkan keberadaan lapisan shale gas dan juga tight gas yang belum dieksplorasi secara maksimal. Dan juga dibutuhkan adanya regulasi dan juga investasi dari pemerintah. Berikut, jadi cekungan Sumatera Tengah itu merupakan salah satu wilayah dengan potensi shale gas yang sangat signifikan, terutama di formasi Telisa, dengan memiliki ketebalan 1.600 kaki. Tipe reservoirnya sendiri yaitu Lacustrine Sandstone Reservoir yang terbentuk pada lingkungan Danau Purba. Pengembangan di cekungan Sumatera Tengah diarahkan
untuk pemanfaatan teknologi yang terintegrasi yang difokuskan kepada reservoir dewasa atau brownfield. Seperti brownfield berarti yang dimaksud dari reservoir dewasa sendiri, seperti tekanannya menurun, water cut-nya tinggi, dan keberadaan reservoir tipis atau kontrasnya juga rendah. Teknik yang digunakan berdasarkan kebutuhan untuk memetakan zona produktif secara lebih akurat dan mengoptimalkan produksi dari cadangan sisa. Eh, Reservoir basement di Cekuang Sumatera Tengah juga berpotensi, tapi estimasi cadangannya belum tersedia. Contohnya pada lapangan North Pulai dan juga Beruk North East di Cekungan Sumatera Tengah telah memproduksi sekitar 37,5 hingga 2,6 juta barrel minyak. Nah, sebenarnya strategi seperti apa yang dibutuhkan untuk eksplorasi cekungan Sumatera Tengah? Yang pertama yaitu dilakukan re-evaluasi log, integrasi logging yang canggih. Karena kebanyakan di cekungan Sumatera Tengah ini merupakan banyak sumur lama yang belum memiliki data logging yang lengkap, sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam terkait zona resistivitas yang rendah atau kontras yang rendah yang sulit dideteksi. Jadi untuk sarannya sendiri lebih baik memiliki teknik logging yang canggih seperti RI, AS, FDT, dan SWC yang dapat dilakukan untuk pemodelan reservoir sehingga dapat mengidentifikasi zona-zona produktif yang tersembunyi. Apalagi saat ini juga banyakkan brownfield yang sudah dewasa dengan tekanan menurun dan juga water cut yang tinggi. Selanjutnya yaitu teknologi pengeboran horizontal dan geosteering karena cekungan ini mengalami penurunan tekanan akibat produksi yang sudah lama dan juga water flooding, sehingga pengeboran horizontal dan juga geosteering sangat memungkinkan untuk mencapai zona pasir ataupun kontras yang rendah yang sulit dijangkau dengan pengeboran vertikal. Sehingga melalui teknologi ini dapat meningkatkan perolehan minyak dan juga reservoir basement yang berlapis-lapis dapat terjangkau. Selanjutnya, yaitu inversi stokastik dan simulasi litologi. Hal ini dapat memperlihatkan karakteristik reservoir yang kompleks dan juga dapat termasuk di lapisan tipis dan juga struktur patahan. Alasannya seperti mengintegrasi data-data seismik, 3D, log petrofisika, dan geologi dapat menghasilkan model reservoir dengan resolusi yang tinggi. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengembangan reservoir tipis dan dangkal, contohnya pada formasi Telisa eh, berpotensi hidrokarbon tinggi. Contohnya seperti karakteristik reservoir yang menantang di cekungan ini. Jadi lebih baik diberikan teknologi berupa teknik fracturing multi-cycle yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aliran hidrokarbon dari reservoir tipis dari formasi Telisa tersebut. Dan juga pendekatan ini sangat relevan untuk potensi shale gas dan batuan terfraktur di reservoir basement. Jadi intinya untuk eksplorasi cekungan Sumatera Tengah sendiri dibutuhkan teknologi yang integratif yang fokusnya untuk pemetaan zona produktif, stimulasi reservoir tipis dan juga dangkal dan mengoptimalisasi produksi lapangan yang mature dengan metode pengeboran presisi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih apabila banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.